keyakinan yang tinggi, patuh sama guru, patuh sama orang tua, insya Allah jadi uang saudara. Nggak keluar visa, nggak berangkat haji. Sedih luar biasa ketika ada kesempatan akan siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibad rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi adada kulli dharratin alf dharrah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا أيها الذين آمنوا غلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في آياته الأخرى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الله تعالى في آياته الأخرى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تعالى في آياته الأخرى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المكرمون والأساتذة وبالخصوص الشيخ المكرم الأستاذ الفاضل ayah senantiasa berada kita harapkan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umurnya dipanjangkan Allah. Amin. Rezekinya dimudahkan Allah. Amin. Senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dijauhkan dari bala musibah. Amin. Para hadirin, anak-anakku, bagi yang jauh di bawahku, adik-adikku, bagi yang selevel atau turun dikit saja, dan para asatidz, para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita, kumpulkan kita dalam urusan yang besar, dalam urusan yang agung, urusan yang mahal. Kenapa mahal? Nabi yang katakan ini tempat yang mahal. Kenapa mulia? Ya Allah yang disebutkan ini tempat yang mulia. Apa Rasul katakan afdalul buqa' fi wajhil ardi majalisul ulama, sebagus-bagus tempat, semulia-mulia tempat, semahal-mahal tempat di alam ini dan disebutkan majalisul ulama, tempat-tempat yang
mengkaji ilmu agama. Jadi saudara, ibu, bapak, para adik, santri maupun santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perkara yang agung, perkara yang mahal, perkara yang sangat istimewa. Kita berharap hidup kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan ilmu, habis dalam urusan ilmu, habis waktu untuk menyebarkan ilmu, habis harta untuk menghidupi segala macam yang berkaitan dengan ilmu, habis segala macam kekuasaan kita, pangkat kita, jabatan kita untuk urusan ilmu, mendakwakan ilmu, menyebarkan ilmu, dan mengamalkan ilmu. Amin. Ya Rabbal. Saudara, apa yang disampaikan ayat tadi ada dulu di sini. Ya betul, ini belum ada. Hanya cerita agak pertengahan. Sebelum ada berangkat ke Yaman, ini gedung ini belum ada. Belum ada. Gedung istimewa itu yang Anda sangat tahu itu bagian depan saja. Apa dan menasah? Menasah barokah. Balik. Mohon maaf, karena istilah kita di sini kurang banyak paham. Ya. Jadi berangkat ke Yaman, pulang dari Yaman 2014. Baru berapa tahun ya? Sekarang 2018 awal, berarti sekitar 4 tahun yang lalu. 2018 sampai 4 tahun, sekitar 3 tahun setengah yang lalu. 2014 pulang dari Yaman. Kenapa kok bisa berangkat ke Yaman? Nggak pakai uang berangkat ke Yaman, pakai doa. Dan salah satu yang paling kita yakini keberkahan doa guru. Kita nggak punya duit. Kita bukan pegawai negeri. Orang pegawai negeri, kita pegawai negeri juga enggak. Nggak punya uang. Tapi berkah doa guru, doa para ulama, doa ayah, doa orang tua, Allah berikan kemudahan bisa belajar ke negeri Yaman. Yaman itu tetangga Saudi Arabia. Saudi Arabia tetangganya Yaman. Bahkan ketika belajar Yaman beberapa tahun, sempat juga berangkat umroh, nggak punya uang. Pakai apa? Tapi karena karunia Allah, berangkat umroh dari Yaman naik bus 36 jam, naik bus dari negeri Yaman ke Makkah. Naik bus. Orang sekarang berangkat umroh ada pesawat 9 jam di udara sampai di Madinah atau di Jeddah, dia bisa kita 36 jam naik bus dari negeri Yaman, tepatnya di kota Taif, provinsi Hadramaut, Yaman, kemudian berangkat ke Makkah Al-Mukarramah 36 jam naik bus. Pakai uang kaos enggak? Utang. Pengen kali berangkat haji, pengen kali berangkat umroh, tak punya uang. Kita tahu lah, kita petani, ada petani. Walaupun ayah tertentu juga, tapi petani penghasilannya. Kalau penghasilan luas-luas kali tak punya duit. Tapi modal keyakinan, kerinduan kepada Rasulullah, Allah berikan keberkahan, kemudahan, modal keyakinan, dan yang tidak kalah pentingnya doa para guru, doa orang tua, itu sangat menentukan keberkahan, kemudahan dari segala perjalanan kita untuk belajar agama dan mensyiarkan agama. Ada tanya teman-teman, ada juga ingin tahu, ingin kabarkan kepada kita semua bahwa ternyata uang itu bukan modal utama untuk jadi seorang yang belajar agama. Modal paling utama keyakinan yang tinggi, patuh sama guru, patuh sama orang tua, insya Allah jadi uang itu nggak usah dipikirkan. Anda tanya hikmah di sana, ya nih, tidak lulus, nanti punya uang. Begitu dia minat, aku pengen utang darimu. Lish, di nomor, boleh hak, aku mau berangkat, haji mau berangkat, main di terus. Yakin, mungkin, begitu dia minat, aku pengen utang dari kamu di sana. Lagi misalnya Pak, ada di Indonesia, aku bayarnya nanti di Indonesia, aku bilang. Sekarang main di terus salah. Sekarang aku nggak punya duit, bisa direct. Anda tanya berapa orang banyak, ada yang ngasih $100, ada yang minjemkan $200, ada yang $300 lebih berapa? Untuk
di Saudi Arabia. Sudi di atas seni udah utang capek cari utang aja capek. Santri bisa utang kan? Sering berutang kan? Kenapa muka sering utang kenapa? Ada beda sama. Kalau santri itu biasa ada udah pengalaman utang tuh. Tengok orang muka awak utang itu, kok kita utang itu. Iya. Saudara, nggak keluar visa nggak berangkat haji. Sedih luar biasa, sedih luar biasa. Ketika ada kesempatan, ada ziarah berkunjung ke satu wilayah provinsi namanya Hudaidah. Ada satu provinsi di negeri Yaman. Dari kota Tarim berangkat Negus ke ibu kota Son'a 14 jam. Dari Son'a ke provinsi Hudaidah 14 jam di negeri Yaman. Ada satu pertemuan dakwah di sana, ada pertemuan hampir 100.000 orang di sana. Kami hadir. Pulang dari sana ada singgah karena dapat kabar akhi di Babi Yaman di Masjid Dunia Al-Imam Ali Karam Allah wajah. Ada dapat kabar bahwa di ibu kota Yaman dan nama daerah Betul Yaman ada satu masjid yang dibangun langsung oleh Sayyidina Ali Karam Allah wajah. Siapa Sayyidina Ali? Mantunya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha, dan dari perkawinan mereka lah keturunan suci baginda Nabi Sallallahu sampai hari ini masih ada di alam. Alhamdulillah. Dari ada cari hingga di ibu kota Yaman ada cari. Anda tanya sama masyarakat, ya haraplah masjid alladhi bunya al-Imam Ali karramallahu wajhah. Kalian tahu enggak masjid yang dibangun Imam Ali? Betul. Mesti mengira betul kan? Kata orang kita begitu jalan. Belum lagi sampai ke arah Yaman, ke arah masjid yang dibangun al-Imam Ali karramallahu wajhah, dikejutkan oleh seseorang yang bertanya kepada Ali. Ya ini, Yashfik. Sultan Nabi SAW. Kata beliau, kau pernah nggak ziarah Rasulullah? Wallah enggak. Kata Sultan Nabi SAW. Sampai sekarang aku belum pernah ziarah Rasulullah. Lah Siddiq ini jujur. Benar. Kata dia, surat jadi. Aku jujur ngomong ini bicara benar. Nah Sultan Nabi SAW katalah. Sampai sekarang aku belum pernah ziarah Rasulullah. Wa minal musyakirin. Wasadiyatul ilhad. Wajib ta'asirah. Aku sudah daftar, aku hidup sama Nabi sudah daftar untuk haji. Walau, wasadatul umrah sekarang bahkan aku sudah daftar untuk berangkat umrah, belum dapat visa sampai sekarang. Aku hidup betul pingin. Tapi sampai sekarang aku belum dapat visa dari Saudi untuk berangkat. Lish, di mana Sultan Hagan? Kenapa perbuatannya itu seperti itu? Macamnya kok serius sekali dong. Padahal kita baru jumpa hari itu. Wallahi. Orang itu kata Nabi SAW, aku lihat engkau di kubur Nabi SAW. Ra'aituka fi qabri Nabi SAW fil manam. Kulihat kau dalam mimpiku berada di kubur Nabi SAW. Allah terpetunjuk. Sudah yakin? Betul ini saya. Wallah, saudara. Aku jujur. Kata beliau. Cuma teraikan di kubur Nabi SAW. Kenapa kau lihat aku di kubur Nabi SAW? Masuk katalah sampai sekarang aku sementara belum pernah ziarah Rasulullah. Tapi kau sudah lihat aku di kubur Nabi, kau katakan dalam mimpi, kapan kau lihat aku di kubur Nabi? Dia pun diam. Kemudian dia tanya, takriban qabla syahrin, lebih kurang kata beliau 2 bulan yang lalu, aku lihat dalam mimpiku kau berada di kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kembali dia berpikir. Disitulah saya teringat saudara, adik-adikku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah saya teringat ketika gencar-gencarnya 2 bulan yang lalu, mana sibuk ngurus di travel, banyak di travel, bagaimana visa saya keluar tidak, sudah datang ya visa untuk berangkat haji, berusaha bisa-bisa, hutang untuk mendapatkan segala keperluan, tapi tak dapat visa. Ternyata dengan niat yang tulus, niat yang bersih, niat yang semata-mata karena karunia Allah, keyakinan Allah Subhanahu Wa Taala,
berikan tanda jalan-jalan kemuliaan. Insya Takbir. Ulang setelah peristiwa itu saudara lanjut menjalankan sholat di masjid yang dibangun oleh Nabi, yang dibangun langsung oleh Imam Ali Karramallahu wajhahu ibu kota Yaman, Baku Yaman. Ulang sholat di sana, ya Allah, terharu. Kenapa terharu? Dibangun langsung oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terharu kita. Sholat, kemudian belum lagi pulang dari daerah itu ada dapat kabar. Jadi di sini ada Ka'bah yang dibangun oleh Abraham. Tahu kisah Abraham ya? Beliau ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Rencana beliau, dia akan pindahkan itu Hajar Aswad di Yaman, diletakkan di Baku Yaman. Menceritakan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa itu awal ayatnya? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara. Apakah kau tidak melihat? Apakah kau tidak memperhatikan? Alif itu apa? Alif istifham. Apakah kau tidak memperhatikan? Alam tara kaifa, bagaimana Allah Ta'ala berbuat? Rabbuka, bagaimana Allah membuat di ashabil fil terhadap semua pasukan gajah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terus alam yaj'al kaidahum. Terus wa arsala alaihim tayran ababil. Dilanjutkan Allah ketika pasukan gajah itu datang ingin menggempur Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah kirim burung ababil bawa batu-batu. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil. Maka burung-burung tadi dilemparkan batu yang mereka ambil dari neraka Allah, dilemparkan. Terus sambungan terakhir,